Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lara Oktaningsi. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2022 di lingkungan pemerintah Kabupaten 50 Kota, golongan 3, angkatan 2, kelompok 4 dengan nomor urut 3. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan Learning Journal Agenda 4 terkait habituasi dan aktualisasi dengan Widya Suara Ibu Insinyur Suneva Basri, MSI. Yang pertama terkait habituasi. Habituasi merupakan suatu proses pembiasaan pada sesuatu atau dengan sesuatu penyesuaian supaya menjadi terbiasa atau terlatih dalam melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerja. Kemudian, aktualisasi. Aktualisasi merupakan intervensi dari habituasi, di mana pada kegiatan aktualisasi ini kita menerjemahkan teori menjadi praktek, konsep menjadi konstruksi, dan gagasan menjadi suatu tindakan. Dalam merancang aktualisasi, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, menemukan isu di tempat kita bekerja. Setelah kita menemukan isu tersebut, maka kita harus membuat gagasan kegiatan kreatif untuk memecahkan isu tersebut. Yang ketiga, kita harus merencanakan kegiatan untuk memecahkan isu secara terukur. Yang keempat, kita harus menilai apakah tahapan kegiatan yang akan kita lakukan tersebut akan memberikan dampak terhadap pemecahan isu atau tidak. Yang kelima, kita harus merencanakan apa yang akan kita aktualisasikan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Yang keenam, kita harus merancang cara melakukan aktualisasi tersebut. Dan yang terakhir, kita harus membuktikan aktualisasi yang telah kita lakukan berupa dokumentasi. Lalu, apa itu isu? Isu merupakan subjek penting yang didiskusikan dan diperdebatkan oleh orang sekitar di tempat kita bekerja. Untuk menentukan kualitas isu itu sendiri, kita harus melakukan teknik analisis isu dengan cara menentukan seberapa mendesak isu untuk segera ditindaklanjuti atau kita sebut dengan urgen, kemudian seberapa serius isu untuk dibahas atau seriousness, dan seberapa cepat isu tersebut berkembang atau kita sebut dengan growth. Kemudian, ada 3 syarat untuk merumuskan suatu isu. Yang pertama, pernyataan mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas. Yang kedua, isu harus memuat fokus. Yang ketiga, isu harus memuat logos. Konsepsi kegiatan. Kegiatan merupakan gagasan kreatif peserta yang diajukan kepada mentor untuk mendapatkan persetujuan dalam rangka memecahkan isu. Kegiatan dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan yang saling mempengaruhi. Kegiatan harus diuraikan dalam tahapan kegiatan yang terukur untuk menghasilkan output kegiatan untuk mengaktualisasikan core value ASN. Kegiatan dapat bersumber dari SKP, penugas pimpinan, atau inisiatif dengan persetujuan mentor atau kombinasi dari ketiga sumber kegiatan tersebut. Dan sumber-sumber kegiatan tersebut berada dalam posisi atau derajat yang sama. Dan dalam melakukan aktualisasi tersebut, perlu adanya sinergi dari mentor, widya suara, coach, dan institusi penyelenggara. Contoh 3 isu yang ditemukan di tempat saya bekerja. Yang pertama, kurang efektifnya monitoring pemberian cairan infus kepada pasien. Yang kedua, kurangnya kepatuhan keluarga dan pengunjung dalam mematuhi jam kunjungan atau jam besuk di RSUD Dr. Ahmad Darwis. Dan yang ketiga, belum adanya lembar overan gambaran kondisi luka pasien di ruangan bedah RSUD Dr. Ahmad Darwis. Dan untuk menentukan kualitas dari isu yang telah kita temukan tersebut, maka kita harus melakukan analisis isu menggunakan teknis analisis isu USG. Dan kita harus melihat
total nilai dari teknik analisis isu USG tersebut. Untuk isu-isu tersebut, kita dapat melihat bahwa total nilai paling tinggi yaitu ada pada isu belum adanya lembar overrun gambaran kondisi luka pasien di ruangan bedah RSUD Dr. Ahmad Darwis. Dan total nilai tertinggi kedua itu ada pada isu kurang efektifnya monitoring cairan infus pasien. Dan untuk total nilai ketiga pada isu kurangnya kepatuhan keluarga dalam mematuhi jam kunjungan atau jam besuk. Dari analisis isu yang telah kita lakukan menggunakan tabel USG, maka dapat dilihat bahwa isu mengenai belum adanya lembar overrun gambaran kondisi luka pasien di ruangan bedah RSUD Dr. Ahmad Darwis merupakan isu yang harus segera ditindaklanjuti, sehingga kita dapat membuat rancangan terkait judul aktualisasi, yaitu pembuatan lembar overrun monitoring kondisi luka pasien. Setelah kita menentukan judul aktualisasi, maka kegiatan yang harus kita lakukan berikutnya adalah menggagas kegiatan kreatif untuk memecahkan isu, kemudian merencanakan kegiatan untuk memecahkan isu secara terukur, menilai apakah tahapan kegiatan yang akan dilakukan akan memberikan dampak terhadap pemecahan isu, kemudian merencanakan apa yang akan diaktualisasikan dalam proses pelaksanaan kegiatan, kemudian merancang cara melakukan aktualisasi tersebut, dan membuktikan aktualisasi yang telah kita lakukan. Sekianlah Learning Journal Agenda 4 dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.